찾았다. 결국엔 다 아버지 때문이라고요. 힘 빼지 마. 태우는 무죄. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Impossible Hair yang makin seru. Ini dia reviewnya by Mimin. 그 쥐새끼가 Si babang hacker ketahuan sama Kang In-ha, dan menurut informasi dari Kang In-ha bahwa Taeho itu harusnya sudah meninggoy. Nah, kagetlah si babang hacker ya kan, dan ternyata temannya dia juga berkhianat sama dia dan memilih untuk ikut bekerja sama dengan Kang In-ha. Nah, tapi setelah itu mereka mendapatkan informasi bahwa ternyata Taeho itu berhasil kabur. Langsung ketar-ketirlah si In-ha ya kan. Jadinya mereka bakal mencari di manakah sekarang keberadaan dari Han Taeho, dan mereka pun meminta kepada si babang hacker untuk mencari di mana keberadaan Taeho, dan terpaksalah si babang hacker ini mau bekerja sama dengan mereka agar dia aman untuk sementara waktu. Nah, sementara itu Hui juga bakal mencari di mana keberadaan dari Taeho karena dia yakin banget bahwa terjadi sesuatu sama Taeho dan Taeho itu belum meninggoy. Terus Sungju dan juga ibunya ternyata sudah diam-diam menjalankan rencana mereka juga, aji mumpung memanfaatkan kesempatan ya kan. Nah, sementara itu Hye-won bertemu dengan ibunya karena ibunya lagi dan lagi meminta uang sama dia. Kali ini Hye-won dengan sukarela memberikan uang sama ibunya, asalkan ibunya mau mencarikan orang yang profesional dalam pencarian orang lain. Nah, tapi ternyata ibunya Hye-won itu malah melaporkan semuanya sama Kang In-ha. Jadinya In-ha jadi emosi jiwa lah ya kan, dan dia pun mulai menjalankan rencana jahatnya untuk dilakukan pembalasan sama si Na-hye-won. Terus Taeho di mana? Yaps, ini tiba-tiba dia tersadar. Nah, di sela-sela dia tersadar, dia teringat sesuatu kejadian di malam ketika si Inju itu meninggoy. Ternyata di sana ada orang yang dia ingat, yaitu Kang In-ha. By the way, Taeho ini diselamatkan sama Kang Jung-moo, ayah dari In-ha. Nah, di sini dia bilang bahwa kalau misalkan tanpa bantuannya dia, Taeho ini udah meninggoy karena In-ha merencanakan sesuatu kepada Taeho, berencana untuk menyingkirkan Taeho. Dan Jung-moo juga menunjukkan bukti-bukti dari apa perkataan dia yang membuktikan bahwa Taeho itu memang udah diincar sama si In-ha. Jadi yang gak usah percaya lagi sama In-ha gitu. Hye-won bertanya sama ibunya apakah ibunya sudah menemukan orang yang dia minta ataupun tidak, akan dia kasih waktunya itu sampai hari ini. Ibunya bilang sudah menemukannya dan mereka harus bertemu pada malam itu juga. Tapi setelah itu ternyata yang datang itu adalah mantan asistennya si Inju yang disuruh sama In-ha. Alhasil Hye-won pun hanya dibekap dan dia pun pingsan. Lalu ketika dia terbangun, ternyata dia udah diikat kayak gini, dan itu dia dimasukkan sama In-ha ke pusat rehabilitasi ataupun tempat ODGJ. Hal itu dia lakukan karena selama ini Hye-won tuh selalu berbohong sama dia dan masih mencari-cari Taeho. Dan Hye-won sekalian bilang sama In-ha bahwa dia selama ini juga tahu kalau misalkan si In-ha ini tahu hubungannya dia dengan Taeho karena dia hanya memanfaatkan In-ha saja. Nah, karena pernyataan dari Hye-won membuat In-ha semakin emosi dan dia memerintahkan dokter-dokter dan perawat di sana untuk memberikan suntikan sama Hye-won. 절 구해낸 이유를 말씀해 주십시오. Han Taeho bertanya sama Jung-moo mengapa Jung-moo itu mau ngebantu dia. Nah, ternyata selama ini Kang Jung-moo itu tahu apa yang direncanakan sama Taeho, walaupun Taeho baru nge-spill nih sama dia bahwa dia lah yang ngebawa In-ha dan tujuannya dia adalah untuk membuat In-ha menjadi ketua Kang-oh. Kang Jung-moo udah tahu itu semua, makanya dia menyelamatkan Taeho dan meminta sama Taeho untuk mengembalikan rencana mereka pada jalurnya dan sesegera mungkin menyingkirkan Kang In-ha.
karena Inha itu udah bakal bekerja sama dengan si Opung ini. Jadi mereka berdua itu berencana bakal membagi dua Kang Oh. Jadi ya pokoknya Inha ini bakal merubah semuanya gitulah. Nah awalnya si Opung ini kan gak setuju, tapi setelah diyakinkan sama Inha dan dia yakinkan juga untuk menyerahkan setengah saham dari Kang Oh, alhasil si Opung ini pun mau untuk bekerja sama dengan Kang Inha menyingkirkan Kang Jungmo. 겠어? Setelah itu, Kang Inha mengunjungin Haewon lagi dan langsung memberikan pilihan sama Haewon. Nah, kalau misalkan Haewon mau tetap di sana, ya udah biarkan aja. Dan Haewon bakal mendekam sampai meninggoy di sana, atau ya ikut dia. Tapi harus mau menuruti permintaan Kang Inha. Dan akhirnya Haewon pun memilih mengikuti permintaan dari Kang Inha walaupun sangat-sangat terpaksa. Kang Jungmo menceritakan sama Taeho karena dia tahu bahwa Taeho itu juga mencari-cari di mana keberadaan dari Haewon. Dia bilang kalau Haewon itu dimasukkan sama Inha ke ODGJ gitu. Tapi sekarang udah dikeluarin. Nah, Taeho bilang sama Jungmo bahwa Jungmo harus mendapatkan hatinya si Haewon karena Inha bakal memanfaatkan Haewon karena Haewon kan sekarang pemilik yayasan, jadi dia butuh banyak uang gitu. Alhasil dia meminta Pak Chu untuk segera bertemu dengan dia Kang Jungmo kan, dan hasil Jungmo pun membuat kesepakatan dengan Haewon dan Haewon pun setuju akan hal itu. Dan Kang Taeho pun udah tahu kalau misalkan Haewon bakal kembali lagi bekerja sama dengan dia. Terus si babang hacker udah mencari-cari nih di mana sih sebenarnya keberadaan Taeho ya kan. Nah setelah dia kotak-katik semuanya, akhirnya menemukan rekaman CCTV yang merekam di mana Taeho dibawa, dan dia tahu kalau Taeho itu ada di tempatnya Pak Chu. 강호의 분리. 회장님께서 먼저 공식적으로 제안하십시오. Untuk menggagalkan rencananya Kang Inha, Han Taeho menyarankan sama Kang Jungmo untuk lebih dahulu menemui si Opung yang merupakan saudaranya juga ya kan. Jadi si Kang Jungmo ini harus menyerahkan setengah sahamnya juga sama seperti yang direncanakan sama Inha. Cuma di sini Jungmo tuh nggak mau gitu. Tapi Taeho berjanji sama Jungmo bahwa ini hanya sementara aja dan Jungmo bakal tetap jadi pemilik saham yang sebenarnya. Dan dia bakal berjanji untuk mengembalikan semuanya sama Jungmo. Ketika Pak Dokter pengen datang ke tempatnya Jungmo lagi untuk memeriksa keadaan Taeho, apakah dia masih baik-baik aja ataupun gimana ya kan, malah ketahuan lah sama si Inha. Curiga lah dia ngapain si Pak Dokter sampai ke sana ya kan. Alhasil dia langsung pergi ke sana dan Taeho pun curiga karena ada ribut-ribut di luar. Nah ketika dia cek, ternyata ada Kang Inha di sana. Untung aja Jungmo itu gercep dan bilang bahwa Pak Dokter itu lagi memeriksa keadaannya dia. Tapi Inha itu nggak percaya gitu aja dong ya kan. Ketika dia keluar sama Pak Dokter, dia bertanya siapakah orang yang sebenarnya diperiksa sama Pak Dokter. Pak Dokter bilang ya ayahmu gitu. Tapi tetap aja Inha nggak percaya sama sekali. Dan Inha bilang bahwa kalau misalkan si Pak Dokter bohong, dia bakal bisa ngapa-ngapain si Pak Dokter. Tapi Pak Dokter nggak terlalu takut dan dia langsung melaporkan semuanya sama Jungmo dan bilang bahwa kayaknya Inha udah tahu kalau misalkan Taeho itu ada di sana. Nah Taeho mendesak Jungmo untuk segera menjalankan rencana mereka karena udah nggak ada waktu lagi gitu loh. Karena Inha kan udah tahu juga. Ya udah setelah itu Jungmo pergi menemui si Opung dan menawarkan kong kali kong kerjasama dengan dia. Nah di sini si Opung tetap bilang bahwa ya dia mau kerjasama sama si Inha. Cuma Jungmo bilang bahwa dia bisa aja besok segera mengeluarkan Inha dari kartu keluarga. Jadi si Opung tinggal pilih ya kan, mau ikut sama dia atau tetap sama Inha yang ya otomatis besok tuh udah keluar gitu dari keluarganya. Tapi Inha diberitahukan sama si babang hacker bahwa Taeho itu ada di tempat ayahnya dia. Begitu juga dengan si Huiju yang udah tahu di mana keberadaan Taeho walaupun belum pasti ya kan. Nah terus Inha kan datanglah menemui ayahnya dan ayahnya bilang sama Inha bahwa Inha itu hanya kayak ya serpihan debu aja yang bisa dia usir kapan aja dan bakal dia segera keluarkan dari kartu keluarganya. Nah tapi Inha itu nggak terima dan ayahnya juga udah tahu kalau misalkan yang ngekill Inju itu adalah Inha sendiri. Nah hal itu membuat Inha emosi, apalagi dia itu nggak pernah diakuin sama ayahnya dan selalu mementingkan Taeho gitu kan. Nah karena itulah ketika Inha berdebat sama ayahnya, kebetulan ayahnya itu kan lupa minum obat jantungnya dia, jadi jantungnya itu sempat kumat dan momen itu memanfaatkan
dimanfaatkanlah sama Inha untuk menyingkirkan ayahnya dia. Dia ibarat kagak peduli sama sekali sama ayahnya dan bilang bahwa ini adalah sudah waktunya dia mendudukin posisi tertinggi di Kang Oh, yaitu sebagai pimpinan yang harus menggantikan ayahnya dia. Ayahnya dibiarkan tenggelam di sana dan dia pun pergi meninggalkan Kang Jungmu. Tapi untung aja beberapa saat kemudian datanglah si Huiju ke sana dan dia menemukan ayahnya sudah seperti itu dan langsung menelpon panggilan darurat untuk membawa ayahnya segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sementara itu Han Tae-oh pergi ke lokasi TKP di mana dia itu tertangkap ya kan, dia pengen tahu dan pengen mengingat-ingat kira-kira apa sih yang bisa dia dapatkan di sana untuk membuktikan bahwa dirinya itu sebenarnya nggak bersalah gitu kan. Nah setelah sampai ke lokasi dia akhirnya ingat sesuatu bahwa ternyata HP dari si LC itu ternyata itu kan merekam semuanya karena dia segala sesuatu itu rekam dan akhirnya Tae-oh tahu bisa membuktikan dari HP itu. 어떻게 돼? Huiju khawatir banget dengan keadaan ayahnya karena operasinya masih berlangsung dan datanglah ibunya dia, abangnya si Sungju dan juga Hyewon dan juga istrinya Inju. Nah terus mereka bertanya di mana Kak Inha dan dikabarkanlah Inha setelah itu dan dia pura-pura terkejut padahal kan ayahnya begitu gara-gara kelakuannya dia. Dan ternyata si Jungmi itu cukup parah ya, jadi sampai sekarang itu belum sadar. Jadi Pak Dokter bilang mereka harus menunggu si Pak Kang Jungmu ini sadarkan diri dulu dan ibunya si Huiju berakting seakan-akan dia kasihan sama suaminya padahal kan sebenarnya kagak gitu kan. Nah terus Inha memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke tempat ayahnya karena Aji mumpung kan ayahnya lagi dirawat dan belum sadarkan diri karena dia masih curiga kalau Tae-oh itu ada di sana dan dia menemukan ruang rahasia yang merupakan kamar dan dia yakin banget kalau beberapa hari yang lalu Tae-oh itu disembunyikan sama ayahnya di sana dan dia pun mulai ketar-ketir dan sampai nyari Tae-oh di kantor Pak Pol tapi dia nggak jumpa dan dia meminta untuk segera menemukan Tae-oh secepatnya. 한테요? Ternyata Tae-oh itu pergi jauh-jauh untuk bertemu dengan si Jaksaha, dimana kan Jaksaha ini sebelumnya kan dia dikirim ke pedesaan banget untuk ya karena ada sesuatu hal lah. Jadi di sini Tae-oh itu mengajak si Jaksahin tuh kerjasama dan bilang bahwa dia yakin banget bahwa ada sesuatu hal informasi yang bisa membuat Jaksahin ini bakal kembali ke posisinya. Awalnya dia tuh nggak mau, tapi akhirnya dia menyetujui untuk bekerja sama dengan Han Tae-oh. Ternyata pertemuan Tae-oh dengan Jaksaha itu diketahuin sama si babang hacker. Awalnya dia mau kasih tahu sama Inha, tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk kembali bekerja sama lagi dengan Tae-oh dan menghapus semua CCTV yang udah dia temukan. Nah setelah itu si Jaksaha itu langsung pergilah diam-diam ke tempat kerjanya yang lama untuk menemukan di mana berkas TKP ketika Tae-oh itu ditangkap dan akhirnya dia menemukan handphone yang dimaksud sama Tae-oh. Terus ketika mereka mau periksa ya kan HP-nya itu ada kode. Jadinya mereka membutuhkan waktu lagi untuk membawanya ke counter HP untuk dipatahkan lah itunya kan kode-kodenya dan akhirnya berhasil. Tapi ketika dibuka sama Jaksaha itu nggak ada sama sekali foto ataupun video di situ. Nah tapi Tae-oh mulai mencari-cari di HP itu dan dia menemukan sebuah file tersembunyi. Nah disinilah semuanya terungkap dan di situ terekam jelas semuanya bahwa pada malam itu yang datang menemuin si Inju itu adalah sekretarisnya dia ataupun drivernya dia dan dialah yang ngekill si Inju dan juga si LC. Nah dia juga menyuntikkan sesuatu kepada Tae-oh dan membuat Tae-oh seakan-akan menjadi orang yang disalahkan. Dan ternyata di situ juga terekam jelas selain si supirnya si Inju itu ada juga Kang In-ha. Jaksaha langsung bertanya sama Tae-oh siapakah orang yang sebenarnya. Terus Tae-oh bilang tenang aja, dia bakal memberitahukan segera sama Jaksaha dan dia bakal jamin Jaksaha bakal kembali lagi ke kantornya dia yang lama. Setelah itu Tae-oh langsung menyerahkan diri lagi ke kantor Pak Pol dan dia ya udah masuk penjara lagi. 어딨어요? 한태호를 왜 나한테 와서 찾는 거죠? Karena nggak dapat menemukan di mana Tae-oh, akhirnya Huiju ini langsung bertanya sama Hyewon karena dia tahu betul kalau Hyewon dia pasti tahu di mana keberadaan Tae-oh. Tapi Hyewon bilang dia nggak tahu di mana dan dia juga nggak mau ngurusin itu. Tapi diancam lah sama Hiju kalau misalkan Hyewon nggak mau bilang, dia bakal bilang kalau misalkan ketika ayahnya ada tenggelam di bak itu, yang terakhir di sana adalah si Kang Tae-oh.
Cuma nggak tahu apakah Hyewon jadi memberitahukan di mana Tae-oh sama si Hee-jo ataupun enggak ya kan. By the way, nah si Jaksaha ini akhirnya memberikan bukti rekaman itu sama atasannya dia, dan untung aja atasannya itu kooperatif dan bilang sama Jaksaha, oke, dia bakal ngebantu Jaksaha untuk memproses itu semua. 당신을 강인주 신부나 살해 혐의로 긴급 체포합니다. Akhirnya keesokan harinya, mantan drivernya si Inju itu akhirnya ditangkap sama Jaksaha dan dia sudah kembali lagi ke posisinya. Nah, apakah si Inha bakal menyelamatkan temennya itu? Kayaknya nggak mungkin ya kan, dibiarinnya itu kayak gitu. Terus si Sungju sama ibunya, mereka menganggap bahwa Tae itu bukan saingan lagi tapi Inha ya kan. Ya sudah nggak apa-apa, kalian lengah aja, kalian nggak tahu kalau misalkan Tae itu juga cukup berbahaya sama kalian ya kan. Nah terus si Jaksa Chu bilang sama si Tae-oh bahwa sampai sekarang Kang Jungmu itu bakal tetap ngebantu si Han Tae-oh. Jadinya Han Tae-oh bilang oke, dia juga bakal berbalas budi sama Kang Jungmu. Terus si Inha itu diberitahukan lah sama saudaranya si Jungmu ini kan, kalau Jungmu itu memang berencana untuk bekerja sama dengan dia, tapi dia menolak karena dia tetap pengen bekerja sama dengan Inha karena dia butuh penerus ataupun darah ataupun keturunan dari Kang Jungmu. Dan bilang juga bahwa Inha mungkin bakal segera di-kick dari keluarganya setelah Jungmu itu tersadar. Dan ketika dia pulang ke rumah, diceraikanlah dia sama Hyewon. Dan Hyewon pun ternyata udah bersiap dan ngebawa semua barang-barangnya dan pindah ke tempat yang baru. Kasihan kali kau ya kan. Terus si Jaksaha itu menginterogasilah mantan drivernya si Inju ini, dan dia mengakui bahwa dialah yang merencanakan semua itu. Tapi si Jaksaha nggak langsung percaya gitu aja. Dia bilang bahwa pasti ada orang yang nyuruh si Opung ini kan, si Uda ini, tapi dia tetap nggak mau ngaku dan memilih untuk tetap mendekam di sana. Ya wes, itu pilihanmu ya, membusuk lah kau di situ. Kemudian si Mak Lampir mengumpulkan orang-orang yang nurut dia nih, berpihak sama dia, dan bilang bahwa dia bakal menjadikan anaknya pemimpin Kang-oh. Ya wes, serah kalian lah. Nah terus si Tae-oh kan udah masuk ke penjara lagi dan dia bakal bekerja sama nih dengan bosnya dia di situ ya kan. Jadi dia bilang bahwa mereka bisa ngambil alih Kang-oh. Tapi Han Tae menurut gue teh ya, kalau kata gue teh mending lu ikut Jungmu aja gitu, gak usah sok-sokan ngerebut Kang-oh lagi lah, nanti lu jadi gitu kan. Dan akhirnya si Pak Bos itu keluar dari penjara dan duluan juga udah keluar sama antek-anteknya lah, sama anak buahnya. Dan setelah itu dia ditangin sama Hyewon untuk diajak bekerja sama karena Tae-oh bilang kan tadi itu bahwa dia itu memiliki sebuah saham di perusahaan Gold Edge Investment. Jadi si Pak Bos ini bakal bertindak sebagai ownernya, nanti dibantu sama Hyewon dan juga si Babang Hacker. Nah terus temannya dia itu kemana? Yaps, temannya itu udah diamankan sama si Babang Hacker dan dia juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena sekretarisnya si Inju itu kan udah bye, dan juga Inha pun udah panik dan gak bisa ngapa-ngapain lagi ya kan. Dan dia juga udah menemuin Tae-oh dan bilang bahwa Tae-oh itu butuh bantuannya dia. So Tae-oh bekerja sama lagi lah dengan si Babang Hacker. Nah terus keesokan harinya kan adalah masalah, dan itu membuat Sungju, ibunya, dan semua orang bahkan Inha itu menjadi ketar-ketir karena perusahaan miliknya si Tae-oh itu, Gold Edge Investment, tiba-tiba banyak banget diminati. Dan inilah saatnya pembalasan Han Tae-oh dimulai karena akhirnya Tae-oh itu diputuskan tidak bersalah setelah dilakukan sidang ulang, setelah dibantu sama pengacara Chu. Dan akhirnya Tae-oh itu udah resmi dibebaskan, dan inilah saatnya dia memulai kembali pembalasan dendamnya dia. Dan Inha itu semakin ketar-ketir setelah mengetahui bahwa Tae-oh itu sudah dibebaskan dong. Dan Tae-oh sudah menyiapkan apa-apa saja langkah balas dendamnya dia sama Kang Inha. Karena udah terdesak banget dan gak boleh dikeluarkan dari kakak, Inha pergi ke tempat ayahnya dan berusaha untuk ngekill Kang Jungmu. Tapi untung aja ada Tae-oh di sana. Jadi Inha itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ketahuan kan kau? So, gimanakah kehancuran Inha? Kita lihat di 2 episode terakhir minggu depan. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye-bye.